Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Dwi Febriani SPD MPD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Iqbal dengan NIM 22067054. Yang kedua Liza Farani, saya sendiri dengan NIM 22004023. Dan yang ketiga Zikra Kurnia dengan NIM 22004063. Baik, kami akan menjelaskan materi tentang kejenuhan dalam belajar. Dan untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Zikra Kurnia mengenai konsep kejenuhan. Kepada saudara Zikra Kurnia kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep kejenuhan. Istilah jenuh akar katanya adalah jenuh. Kejenuhan bisa berarti padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Jenuh juga bisa berarti jemuh atau bosan. Kejenuhan belajar adalah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Menurut Thohirin dalam belajar, di samping siswa sering mengalami kelupaan, ia juga terkadang mengalami peristiwa negatif lainnya yang disebut jenuh belajar dan dalam bahasa psikologi lazim disebut learning plateau. Menurut Abu Abdurrahman Al-Qawi, bahwa kejenuhan adalah tekanan sangat mendalam yang sudah sampai titik tertentu. Siapapun yang merasa jenuh, ia akan berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari tekanan itu. Menurut Muhyiddin Syah, jenuh juga dapat berarti jemu dan bosan, di mana sistem akalnya tidak dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru. Sedangkan secara harfiah, jenuh ialah padat atau penuh sehingga tidak memuat apapun. Kejenuhan belajar atau learning plateau adalah kondisi emosional yang terjadi pada seseorang ketika merasa lelah, lesuh atau bosan akibat meningkatnya tuntunan belajar sehingga kurang bergairah, kurang antusias atau tidak mempunyai ketertarikan dalam melakukan aktivitas belajar. Siswa yang kejenuhan belajar menyebabkan kemampuan berpikirnya tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan atau dalam kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat. Kejenuhan belajar merupakan suatu kondisi mental siswa dalam rentang waktu tertentu yang merasa malas, bosan, lesu, tidak bersemangat, tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Kejenuhan belajar yang terjadi pada siswa disebabkan karena siswa kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi, yakni salah satu tingkatan keterampilan tertentu sebelum siswa sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Kejenuhan belajar mempengaruhi jalannya proses belajar mengajar, antara lain banyaknya kesalahan yang dilakukan siswa dan tingginya absensi. Pengertian lain kejenuhan belajar adalah suatu kondisi yang dialami siswa yang mengganggu semangat, kegairahan belajar, serta aktivitas belajar, sehingga efektivitas dan efisiensi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan hasil yang diperoleh menjadi tidak optimal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengertian kejenuhan dalam belajar. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Selain itu, jenuh juga berarti jemu atau bosan. Siapapun yang merasa jenuh, ia akan berusaha sekuat tenaga melepas diri dari tekanan itu. Setiap manusia pasti memiliki kejenuhan. Kejenuhan terjadi di sela-sela kegiatan yang dilakukan. Hal ini serupa dengan mesin kendaraan yang terus dipicu, lama-kelamaan mesin itu menjadi panas dan perlu didinginkan untuk sementara sampai temperaturnya normal kembali. Suatu ketika kita merasa bersemangat ketika melakukan suatu hal, begitu semangat sehingga kita melupakan banyak hal. Masa-masa semangat itu tidak akan bertahan lama, sesudah muncul rasa malas, lesu, capek, jemu. Inilah masa di mana semangat kita sampai pada titik jenuh. Saat itu semangat yang kita punya ada di garis ambang batas, ia tidak mungkin dinaikkan lebih tinggi.
Setelah beberapa lama masa jenuh ini berjalan, beberapa lama kemudian muncul kembali kegairahan untuk menekuni kesibukan seperti semula. Demikian seterusnya, rasa bersemangat dan jenuh silih berganti datang. Demikian yang terjadi pada siswa. Sering kita menemukan beberapa siswa yang mengalami hambatan belajar, ia sulit meraih prestasi dasar di sekolah, padahal telah mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Bahkan ditambah dengan pelajaran tambahan di rumah, tetapi hasilnya tetap kurang memuaskan. Sehingga siswa terkesan lambat melakukan tugas yang berhubungan dengan kegiatan belajar. Mereka tampak malas, mudah putus asa, acuh tak acuh, jenuh dan bosan. Terkadang disertai sifat menentang guru yang mengarahkan mereka untuk belajar. Mereka juga sering menunjukkan sikap pemurung, malas, lesu. Bahkan tak jarang dari mereka yang bersikap menyimpang seperti membolos, melalaikan tugas dan mogok untuk belajar. Apabila kita mendengar kata belajar, mungkin yang terlintas di pikiran kita adanya siswa yang serius, mendengar, dan memperhatikan guru yang sedang memberikan pertanyaan yang ada di dalam kelas, atau seorang siswa yang baca buku. Akan tetapi, yang lebih luas bukanlah demikian, karena aktivitas belajar bukan hanya untuk siswa saja dan terbatas di ruang kelas. Pengertian yang umum itu tidak dibatasi kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan hanya tergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Kejenuhan belajar merupakan hal yang lazim dialami oleh siswa yang sedang dalam proses belajar. Menurut KBBI, kejenuhan adalah kejemuan atau kepadatan. Secara harfiah, arti kejenuhan ialah padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Juga berarti jemu atau bosan. Baik, terima kasih kepada Zikra Kurnia yang telah memaparkan materi dengan baik. Untuk materi selanjutnya tentang faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. 1. Kesibukan monotonan. Kemonotonan seringkali merupakan salah satu sebab kebosanan. Melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa beberapa perubahan juga dapat membuat jenuh. Sebab paling umum di balik timbulnya rasa jenuh adalah kesibukan yang monotonan. Seorang yang mengerjakan sesuatu berulang dengan proses yang sama, suasana yang sama, hasil yang sama dalam kurun waktu yang lama. Misalnya seorang siswa yang diajari oleh gurunya dengan menggunakan metode yang tidak bervariasi. Setiap pertemuan gurunya tersebut menggunakan metode ceramah, mencatat, merangkum, dalam menerangkan saja, dan disela dengan metode yang lain. Maka hal tersebut juga menimbulkan kejenuhan. 2. Prestasi mandek. Sebab selanjutnya yang kerap memicu kejenuhan adalah kemandengan prestasi. Siswa yang terus-menerus belajar dengan giat secara konsisten tidak kenal lelah, namun setelah sekian lama belajar tidak mengalami perubahan yang diharapkan. Maka kondisi seperti ini berpotensi melahirkan kejenuhan, bahkan rasa frustasi. 3. Lemah minat. Kejenuhan juga akan muncul ketika seseorang menekuni yang tidak diinginkan. Demikian pula dengan siswa yang sejak awal tidak menyukai atau tidak minat pada mata pelajaran tertentu. Ia akan selalu merasa jenuh dan bosan terhadap mata pelajaran tersebut. 4. Penolakan hati nurani. Penyebab selanjutnya adalah tinggal atau berkecimpung di sebuah lingkungan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Demikian pula dengan seorang siswa kalau tempat sekolahnya karena dipilih oleh orang tua tidak sesuai dengan kehendaknya, maka ia akan merasa jenuh dan malas untuk belajar di sekolah. 5. Kegagalan beruntun. Penyebab lain kejenuhan adalah kegagalan yang beruntun. Seorang siswa yang pernah mengalami kegagalan dalam meraih prestasi di sekolah, padahal ia telah belajar dan berusaha, tetapi tetap gagal, maka siswa tersebut pasti akan mengalami kejenuhan dalam belajar. Sebab lain yang memicu kejenuhan adalah penghargaan kecil terhadap prestasi dan pengorbanan yang telah dilakukan. Di dunia belajar, betapa banyak kita saksikan pelajar-pelajar yang kecewa terhadap guru atau lembaga penyelenggara pendidikan. 6. Ketenggangan panjang. Ketenggangan dalam hidup
kadang perlu setidaknya agar hidup ini tidak terasa datar atau monoton. Tetapi ketenggangan yang terus-menerus bisa menimbulkan kejenuhan besar. 7. Perlakuan buruk. Hal tersebut juga bisa terjadi pada siswa yang mendapat perlakuan buruk dari gurunya pada salah satu bidang studi. Tentunya siswa tersebut akan merasa jenuh, bosan, dan malas terhadap mata pelajaran itu. Selain itu, banyak yang melatar belakangi timbulnya kejenuhan. Sebab-sebab itu berasal dari diri sendiri, dari kesibukan yang ditekuni, lingkungan pergaulan, suasana hidup masyarakat, alam sekitar, bahkan dari pemikiran yang dianut. Kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar. Siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaninya. Karena bosan dan kelelahan, namun penyebab kejenuhan paling umum adalah ketelitian dan melanda siswa. Karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Kejenuhan dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu. Sebelum siswa tersebut sampai pada tingkat keterampilan berikutnya, faktor kejenuhan belajar yakni A. Cara atau metode yang tidak bervariasi. B. Belajar hanya di tempat tertentu. C. Suasana belajar yang tidak pernah berubah-ubah. D. Kurang aktivitas rekreasi atau hiburan. E. Adanya ketenagaan mental yang kuat dan berlarut pada saat belajar. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa penyebab kejenuhan belajar disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal seperti malas, kelelahan fisik, kurang semangat, kurang motivasi, dan faktor eksternal seperti cara belajar, siswa belajar tidak bervariasi. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal yang telah memaparkan materinya dengan baik. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan saya sendiri tentang implikasi konsep kejenuhan dalam belajar dalam pelayanan BK. Di sini saya akan memaparkan materi tentang implikasi konsep kejenuhan dalam belajar pelayanan BK. Konsep kejenuhan dalam belajar memiliki implikasi yang signifikan dalam pelayanan BK. Berikut beberapa poin pentingnya. 1. Penurunan motivasi dan minat belajar. Kejenuhan belajar dapat menyebabkan penurunan motivasi dan minat belajar siswa. Hal ini dapat berakibat pada prestasi belajar yang menurun, sikap apatis terhadap belajar, dan bahkan keengganan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua, munculnya perilaku negatif. Kejenuhan belajar juga dapat memicu munculnya perilaku negatif pada siswa, seperti bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan terlibat dalam kenakalan remaja. Yang ketiga, gangguan kesehatan mental. Dalam kasus yang parah, kejenuhan belajar dapat berakibat pada gangguan kesehatan mental pada siswa, seperti kecemasan, depresi, atau stres. Gangguan kesehatan mental ini dapat berdampak yang signifikan pada kehidupan siswa, baik secara akademis maupun personal. Adapun peran BK dalam mengatasi kejenuhan belajar ini yaitu yang pertama, melakukan identifikasi. BK perlu melakukan identifikasi terhadap siswa yang mengalami kejenuhan belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan pemberian tes psikologis. Yang kedua, dengan melakukan konseling. BK dapat memberikan konseling kepada siswa yang mengalami kejenuhan belajar untuk membantu mereka memahami penyebab kejenuhan dan menemukan solusi yang tepat. Mengembangkan strategi belajar yang efektif. BK dapat membantu siswa mengembangkan strategi belajar yang efektif dan menarik untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar mereka. Yang selanjutnya, membangun lingkungan belajar yang kondusif. BK dapat bekerja sama dengan guru dan staf di sekolah lainnya untuk membangun lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Selanjutnya, memberikan dukungan emosional, di mana BK dapat memberikan dukungan emosional kepada siswa yang mengalami kejenuhan belajar untuk membantu mereka mengatasi stres dan kecemasan. Dan yang terakhir, menyediakan layanan pencegahan. BK dapat memberikan layanan pencegahan kejenuhan belajar kepada seluruh siswa, seperti workshop tentang manajemen waktu, teknik belajar yang efektif, dan cara menjaga kesehatan mental. Dengan menerapkan berbagai strategi tersebut, BK dapat membantu siswa mengatasi kejenuhan belajar dan meningkatkan motivasi serta minat mereka dalam belajar. Hal ini ultimately akan berdampak pada peningkatan
prestasi belajar dan kualitas hidup siswa secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin sekian materi pembelajaran tentang kejenuhan dalam belajar yang dapat kami paparkan. Dari kelompok 11, saya Liza Fahrani dengan NIM 22004023 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan Ibu dosen pengampu kita yaitu Ibu Rahmi Dewi Febriani SPD MPD atas perhatiannya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami dari kelompok 11 memohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.